soleh kan gitu ya. Jadi soleh, sabar dan sebagainya bisa dimasukkan ke sana. Jadi dikabulkan doanya. Betul ya, banyak orang yang mengatakan kata kun fayakun gitu ya, kun fayakun, fa di situ itu tidak perlu waktu kan gitu ya. Artinya sesuatu yang langsung terjadi, tidak ya. Banyak ayat yang menunjukkan tidak seperti itu. Kun fayakun itu bagi manusia butuh waktu miliaran tahun untuk menciptakan jagat raya. Nah, begitu juga ini fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim itu yang sabar gitu. Itu juga perlu proses 9 bulan 10 hari untuk hamil, kemudian untuk melahirkan dan sebagainya tadi kan gitu. Pakai waktu jeda di situ. Kalau bagi Allah sendiri tentu tidak butuh waktu, karena di dalam pengetahuan Allah itu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang itu semua diketahui oleh Allah. Tidak ada jeda sama sekali dalam konteks itu. Ya. Kemudian balagha ma usahya. Qala ya bunaya ini arafil manamu astaghfirullah karena setelah Nabi Ismail sebagai putranya tadi yang dijanjikan, ya diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim tadi, setelah dia agak besar bisa bekerja bersama-sama dengan bapaknya Nabi Ibrahim gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Di dalam tidurku ya maksudnya, tetapi maksudnya itu adalah mimpi. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Ini asbahuka fandur mada taro, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Fandur mada taro, pikirkan atau perhatikan bagaimana pendapatmu kan itu. Jadi luar biasa di sini bahwa Nabi Ibrahim menerima wahyu melalui mimpi. Dalam konteks ini wahyu itu adalah perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tidak kemudian tiba-tiba dalam keadaan tidur Nabi Ismail dipotong lehernya kan gitu. Tetapi ini dijak dialog dulu anaknya itu kan itu. Pelajaran bagi kita semuanya, semuanya di dalam ngomong seorang anak dan sebagainya itu ya baik sekali kalau kemudian bisa tercipta dialog antara bapak dengan anaknya. Artinya komunikasi intensif antara anak dengan bapak itu, yang tidak itu bisa menghilangkan kesalahpahaman, kecurigaan dan sebagainya dan sebagainya. Artinya itu tuntunan tidak hanya kepada Nabi Ibrahim tentu saja, tapi juga kepada ibunya Siti Hajar ya. Harus ada komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan akhirnya bentrok, paling tidak bentrok di hati satu dengan yang lain kan gitu. Kita bisa bayangkan andai kan pada saat itu kemudian tidak berdialog dengan anaknya, tiba-tiba ketika tidur dia disembelih ya, bisa saja ketika nyembelih itu kemudian bangun meleset, akhirnya terjadi perkelahian atau kesalahpahaman, aku gila ini, tiba-tiba malam hari kok nyembelih aku dan sebagainya, kan jadi kacau ya. Tapi ini betul-betul diajak dialog dulu gitu ya. Dapat perintah yang amat sangat penting dari Allah tentu akan dilaksanakan, tetapi karena itu berhubungan dengan anaknya sendiri dan untuk mencabut nyawa anaknya sendiri amat sangat penting dalam konteks itu, kemudian disampaikan kepada anaknya. Fantur ma'adataro kan itu, ditanya bagaimana pendapatku kan itu. Nah anaknya sendiri seorang anak yang memang soleh, yang tadi sudah dijelaskan oleh Allah di ayat sebelumnya 101, fabasyarnahu bi ghulamin halim tadi ya, maka dia paham anak seorang nabi dan dia sendiri juga seorang nabi,
paham bahwa mimpinya Nabi Ibrahim itu adalah perintah dari Allah, kan itu. Ya, maka jawabnya dia kola ya abatif alma tu'maru syatajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi wahai ayahku if'al ma tu'mar, dan itu lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Artinya diperintahkan oleh Allah kepada bapaknya tadi. If'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya kamu akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Artinya tidak akan membangkang, tidak akan membantah, tidak akan melawan perlakuan bapaknya untuk menyembelih dia, tidak akan dilawan sama sekali. Insyaallah aku sabar. Dan dia tahu kalau sabar dia mati pun juga masuk surga. Dia tahu bahwa dirinya itu adalah milik Allah. Ya, ketika Allah mengendaki kamu balik, ya sudah balik. Gimana lagi, tidak ada jalan lain untuk melarikan diri dari kuasa Allah itu. Ya, maka kepada ibu tadi yang suaminya meninggal boleh jadi karena malpraktek, ya sudah, itu dikehendaki oleh Allah pulang, ya sudah didoakan saja. Mudah-mudahan dia mendapat ampunan dari Allah, apalagi tadi dijelaskan oleh ibu tadi bahwa setiap hari 5 waktu dia sholatnya di masjid, juga puasa yang mubin, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, gitu. Nah, begitu juga di sini, gitu loh. Ya, jadi dia seorang Nabi Ismail itu dia sadar betul karena itu perintah Allah. Ya, kalau itu sudah perintah Allah untuk mengambil nyawanya sendiri, mau apa? Ya, mau apa? Andaikan bapaknya tidak bisa mengambil nyawanya, umpamanya saja, karena satu sebab Allah bisa memerintahkan cara lain, bisa melakukan dengan cara lain untuk mengambil nyawanya. Ya, tapi betul-betul ini memang anak yang soleh, dia betul-betul tahu bahwa itu adalah kehendak Allah, maka dia dengan ikhlas menyerahkannya kepada Nabi Ibrahim. Maka dikatakan tadi di situ if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Dengan bahasa lain, ya sudah monggo, kalau itu memang perintah Allah, ya sudah sembelihlah saya kalau mau disembelih. Nyaman-nyaman saja, saya tidak akan membangkang, insya Allah saya akan termasuk orang yang sabar menghadapi ujian yang besar ini, kan gitu. Nah, teman-teman, tadi saya katakan saya tidak akan menekankan kepada proses sejarah ini, tetapi saya ingin menekankan kepada bagaimana kita ikhlas di dalam menghadapi cobaan, bagaimana kita ikhlas di dalam melakukan korban dan sebagainya dan sebagainya. Ya, untuk itu mari kita lihat apa yang terjadi pada saat korban itu. Beberapa kali sudah kita buka juga di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37 itu. Silakan. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi ayat ini ayat standar yang senantiasa diangkat ketika kita melakukan ibadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. La yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, maksudnya daging kurban itu, wala dima'uha, dan juga tidak sampai yang namanya darah dari kurban itu, kan itu. Artinya Allah itu tidak butuh daging kurban maupun darah kurban. Apapun
yang kita korbankan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Ya, apakah itu korbannya daging, ataukah itu korbannya harta benda, ataukah itu korbannya nyawa kamu, ataukah itu korbannya perasaan kamu, korban perasaan, itu semuanya tidak dibutuhkan oleh Allah tadi. Allah tidak butuh apa-apa dari kita kan, itu justru malah kita ini yang tergantung kepada Allah kan itu. Ya, kita yang tergantung kepada Allah, kita yang butuh Allah. Ya. Ya, walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepadanya taqwa minkum, takwa dari kalian itu kan itu. Jadi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa, artinya yang akan dihitung oleh Allah, ya, yang akan dinilai oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah, itu adalah ketakwaan kita itu kan itu. Ya, bukan berarti Allah juga butuh kepada ketakwaan kita, enggak, Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Ya, takwa yang butuh takwa itu kita ini agar supaya kita selamat dari siksa api neraka kan itu. Ya, yang sampai adalah ketakwaan kita kan itu. Ya, maka dari itu apapun yang kita lakukan itu kuncinya menjadi sederhana, takwa. Bukan yang lain-lain gitu. Maka orang yang bertakwa itu dia akan korbannya juga sungguh-sungguh, tidak sekedar formalitas saja, karena takwa kok dia kok. Ya. Ya namanya orang bertakwa, orang takwa itu kan ya sudah berkali-kali kita bicarakan, at-taqwa itu bisa bermakna atau akholisoh, taat yang tulus. Nah, seseorang itu hanya bisa taat dengan tulus. Seseorang itu hanya bisa melakukan sesuatu dengan tulus kalau dia itu mencintai Allah. Kalau dia mencintai Allah, sudah pasti dia tidak akan sekedar formalitas, tapi betul-betul akan mempersembahkan sesuatu yang amat sangat bermakna baginya untuk diserahkan kepada Allah. Ya, sekali lagi, at-taqwa itu bisa bermakna atau akholisoh, taat yang tulus. Ya, dia mentuluskan ketaatan, memurnikan ketaatan. Nah, orang yang bisa memurnikan ketaatannya kepada Allah itu hanya orang yang mencintai Allah. Ya, maka kembali kepada definisi ibadah yang sering kita bahas itu, kembali kepada surat Ali Imran ayat 31 itu kan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai para sahabatku, jika kalian wahai orang-orang yang beriman, tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Syaratnya tadi untuk mengikuti Rasul tadi, syaratnya adalah cinta kepada Allah gitu loh. Ya, orang yang cinta kepada Allah itu bisa mengikuti Rasul dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan ikhlas tadi. Kalau tidak ada rasa cinta kepada Allah, bagaimana kita bisa itba dengan baik, dengan sungguh-sungguh? Tidak bisa, karena formalitas saja. Ya, boleh jadi korban kita sudah berpuluh-puluh kali itu termasuk dinilai nol oleh Allah sama sekali, boleh jadi, karena itu hanya formalitas saja, hanya kebanggaan saja, hanya formalitas, korban yang sekedar formalitas saja di hadapan Allah, sehingga kurang bersungguh-sungguh. Seharusnya mampu katakan korban 5 juta, tetapi dia hanya korban 2,5 juta umumnya saja, atau 3 juta dia hanya ngambil 2 juta misalnya saja. Boleh jadi itu hanya formalitas saja. Boleh jadi yang seperti itu nanti seperti apa yang dilakukan oleh Qabil dan itu. Qabil dan Habil sama-sama korban mereka, tetapi yang satu diterima oleh Allah, satunya tidak diterima oleh Allah kan gitu. Coba dibuka lagi di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27 itu. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'a bani. Ulangi. Naba'a bani Adam bil haqq
id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Habil, tidak diterima. Dia Habil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Ya, kita perhatikan di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu naba abnai Adam bil haqq. Ceritakanlah tentang tentang kisah dua anak Adam dengan yang sebenarnya. Nah, anak Adam di situ bisa kalau di situ tentu saja di situ digambarkan antara Qabil dengan Habil. Ya, tetapi sebenarnya secara universal sampai kiamat nanti anak Adam itu juga akan terbagi hanya menjadi dua itu saja. Yang satu orang beriman, yang satu orang kafir, kan? Yang satu orang takwa, yang satu orang kafir, kan itu. Dua itu saja, kan itu. Idh qarraba qurbanan. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Fatukubbila min ahadihima. Kemudian diterima kurbannya tadi salah satu di antara keduanya, kan itu. Walam yutaqabbal minal akhar, kan itu, dan tidak diterima yang lain, kan itu. Jadi dua anak Adam tadi yang sama-sama berkorban tadi, satu diterima kurbannya oleh Allah, yang lainnya tidak diterima. Nah, yang tidak diterima itu marahnya bukan kepada Allah yang tidak menerima atau yang menolak korbannya tadi, tapi marahnya kepada anak Adam yang lain yang diterima korbannya tadi. Qala la'aqtulannak, dan itu sungguh aku akan membunuhmu. Yang urusannya apa? Sama-sama korban, ya satu diterima satu tidak diterima, kan bukan urusannya dia harusnya, bukan urusannya orang ini, yang itu urusannya Allah menerima atau tidak menerima, kok malah marahnya kepada saudaranya, kan itu. Nah, itu bukan hanya cerita, tetapi memang keadaan hidup manusia itu seperti itu, gitu loh. Yang orang-orang kafir itu tidak pernah akan mencintai orang-orang bertakwa, selamanya tidak akan pernah. Meskipun kita mungkin bisa bergaul ketoe dengan baik di dunia ini, tapi tidak akan mereka itu mencintai kita. Justru malah membenci kita, mengancam-ngancam seperti itu. Mereka menyukai kalau kita hancur, mereka menyukai kalau kita itu menerima musibah, ya, dan sebagainya. Itu memang sifat kedengkian mereka seperti itu, kan itu. Yang akan digambarkan di dalam surat Ali Imran, ya. Coba digambarkan Ali Imran 120 apa ya? Coba dicek. Juzat 120. Ya, silakan. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tusbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum sayyi'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan.
Ya, memutus bacanya tadi jangan kemudian yadur hukum kaiduhum syai'ah. Artinya menjadi berbeda kalau di depannya dibaca la yadur hukum kaiduhum syai'ah. Meskipun secara tajwid benar, tapi secara makna kan menjadi lain tadi. Baik, nah itulah ya yang terjadi itu seperti itu antara orang yang bertakwa dengan orang tidak bertakwa itu seperti itu. Mereka itu dengki kepada orang-orang yang bertakwa tadi. Itu wujudnya bisa teman ngaji, wujudnya bisa saudara, kakak adik, bisa apa namanya teman kental dan sebagainya, atau teman kantor, atau siapapun bisa orang-orang sekitar kita itu bersikap seperti itu. Karena yang bisa apa namanya, yang bisa membebaskan diri dari kedengkian dan sebagainya itu hanya orang yang ikhlasin ya. Betul-betul orang-orang yang ikhlas ya, yang betul-betul hatinya betul-betul yang dicintai itu Allah saja, sehingga ikhlas dalam segala hal kan, konteks seperti itu ya kan. Nah, kembali ke Al-Maidah ayat yang ke-27 tadi kan itu. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima satu dengan yang lain, yang lainnya, kemudian dia mengancam qala la aqtulanna. Ya, dia berkata, sungguh aku akan membunuhmu. Itu tidak harus dimaknai secara letterlek bahwa dia akan membunuhmu, tetapi cukup bisa dimaknai sebagai mencelakakan kita kan itu. Maka setiap orang baik itu harus waspada kepada orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi pada orang sekitarnya, apakah itu teman ngaji, teman kenal, saudara, atau apapun itu, memang betul-betul harus waspada. Kalau tidak ya dia bisa membunuhmu, bisa membunuh karakter juga, membunuh dalam arti bukan membunuh nyawa, tetapi membunuh karakter dengan menyebarkan fitnah kemana-mana dan sebagainya. Karena hakikatnya, karena mereka tidak bertakwa tadi, hakikatnya mereka itu munafik. Kalau munafik itu kan ya dia tidak takut sama dosa, tidak ada iman kepada hari akhir kok. Nah, maka diperintahkan supaya kita itu orang-orang beriman itu saling kuat menguatkan terhadap orang beriman itu, tidak diam-diam kan itu. Jangan kemudian PNI itu teman ngaji kental satu kelompok itu sudah pasti bertakwa, PNI itu pengurus itu sudah pasti bertakwa. Perut ada model seperti itu, tidak ada jaminan sama sekali. Yang banyak justru malah pendengki. Ya, maka kemudian muncul berbagai ketidaktaatan, berbagai penyelewengan, berbagai apa namanya kemaksiatan dan sebagainya di mana-mana, karena imannya masih jauh, kualitas imannya masih amat sangat jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah kan itu. Ya. Nah, kembali ke itu sudah mengancam tadi, kemudian dijawab apa sederhana, karena memang dia orang yang ikhlas. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya dia berkata, sesungguhnya dia menjawab ya, sesungguhnya Allah itu hanya menerima, innama yataqabbalullahu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa, gitu loh. Artinya secara implisit, kalau kita belum bertakwa sekarang ini, korban kita ya tidak diterima oleh Allah. Meskipun kita berkorban, bodoh betapa banyaknya orang yang mereka itu pergi naik haji dengan biaya mungkin ratusan juta rupiah dan sebagainya untuk satu orang dan sebagainya, tapi tidak menambah kepada kebaikannya, mardut. Buktinya Indonesia ini berjuta-juta orang naik haji setiap tahun, tetapi korupsi masih di mana-mana, pertengkaran satu dengan yang lain masih di mana-mana, pengkhianatan satu dengan yang lain masih di mana-mana terjadi. Perkelahian antar apa namanya kampung atau antar desa, antar kelompok, antar suku, antar instansi masih terjadi di berbagai tempat dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya seperti itu kan, itu yang terjadi kan itu. Ya, maka mestinya ketika ini sekarang ini kita dalam waktu yang akan dekat ini betul-betul kita menghadapi apa namanya ibadah kurban itu,
set dulu diri kita betul-betul menjadi orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa. Yakinkan pada dirimu sendiri bahwa saya sekarang betul-betul akan menjadi orang yang bertakwa. Proses dirinya ke sana, ya kemudian diniatkan korbannya karena Allah, tentu dengan segala kesungguhannya. Ingat, orang-orang yang ikhlas, saya beramal karena Allah itu ciri-cirinya antara lain ya mujahadah, istiqomah, ikhlas. Itu harus ada. Ya, kalau orang mampu 3 juta kok dia hanya mengeluarkan 2 juta, itu tidak mujahadah namanya, tidak bersungguh-sungguh dalam menghambakan diri kepada Allah itu. Bisa 5 juta hanya 2,5 juta, tidak mujahadah itu. Ya, maka perlu disetel dirinya sendiri. Ya, tadi dikatakan di situ innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu adalah kurban dari orang yang bertakwa. Ya, ingat bahwa ini kurban itu adalah ibadah yang memang sudah periodenya sudah tertentu. Artinya orang itu bisa mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah itu gitu loh. Nah, harapannya yang mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh itulah orang-orang yang bertakwa tadi kan itu. Ya, dia betul-betul dipersiapkan, dia selama 1 tahun itu mempersiapkan diri selama 1 tahun untuk berkorban tadi. Tidak hanya mengumpulkan duit tok, tetapi juga mendandani atine supaya betul-betul menjadi orang yang ikhlas beramal karena Allah saja. Ingat di Ali Imran ayat yang ayat yang ke-31 tadi, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, maka kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kemudian memberikan definisi tentang ibadah itu adalah al-mahabbatu ma'al khudu'i yang ubudiyah. Yang namanya rasa cinta ya yang disertai dengan ketunduk patuhan. Cinta tadi tuhibbunallah, jadi kamu mencintai Allah disertai dengan ketunduk patuhan. Artinya tadi fattabi'uni, tadi ikutilah aku, tadi ketunduk patuhan kepada Allah, kepada Rasul. Ya, yang ubudiyah itulah yang namanya ibadah. Nah, kalau kita ikuti Rasul tapi tidak ada rasa cinta, ya orang sedang ibadah seperti itu. Ada 2 unsur di situ ya yang menjadi ciri dari sebuah ibadah itu. Pertama rasa cinta, kemudian yang kedua adalah mengikuti tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, betulkah yang menjadi pertanyaan sekarang, betulkah kita itu sekarang sudah mencintai Allah? Oh, saya yakin sebagian besar akan menjawab belum. Bahkan di zaman yang sekarang seperti ini, kecintaan kepada materi itu betul-betul dahsyat gitu ya. Ya, itu susah untuk mengembangkan rasa cinta kepada tauhid, susah untuk mengembangkan rasa cinta kepada Allah. Ya, kita tahu weting tresno jalanan saka kulino yang cinta itu tumbuh kalau memang betul-betul kita membiasakan diri, ada sering bersinggungan dengan yang kita cintai tadi kan itu. Ya, padahal setiap harinya waktunya isinya menggolek duit, rampung golek duit, contoh bal-balan atau bal-balan sendiri dan sebagainya. Terus senengannya ya gue duit karo bal, duit karo bal, duit karo bal. Mereka yang suka game juga seperti itu, tidak main game sehari saja sudah betul-betul gatel. Ya, maka yang dicintai ya gamenya tadi, meskipun harus keluar pulsa banyak atau kuota banyak, tidak peduli dia senang gamenya itu, menarik kan itu. Wah, dengan begini nanti saya dapat uang, nanti saya bisa jual ini akun saya dan sebagainya. Cita-citanya menunggu. Ya, bukan kemudian cita-citanya selamat dari siksa api neraka, masuk surga, kebahagiaan selama-lamanya, menguap dia seperti itu. Masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, yang terjadi kan itu. Nah, kalau begitu kan kemudian apa-apa yang kita lakukan menjadi sia-sia kan itu. Ibadah korban formalitas juga sia-sia, ibadah haji formalitas juga sia-sia, puasa juga formalitas sia-sia. Artinya sholat juga
Zakat juga formalitas juga sia-sia. Ya, maka betul-betul harus diperhatikan diri kita. Rasa kecintaan kita kepada Allah itulah yang perlu kita tumbuhkan. Dan kita sudah tahu bahwa caranya menumbuhkan hanya lewat dua cara saja. Yang pertama, meningkatkan pengenalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah membiasakan diri berinteraksi dengan Allah. Membiasakan diri. Ya, habituasi atau berinteraksi dengan Allah tadi akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ya, semakin mencintai Allah. Pengenalan kita kepada Allah, ma'rifatullah, itu juga menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, karena semakin paham kehebatan Allah, kebesaran Allah, semakin sadar bahwa kita itu butuh Allah dari segala sisi. Ya, maka tumbuh orang-orang yang mereka serius mempelajari. Kalau tidak serius mempelajari juga tidak akan tumbuh. Belajar setahun 10 tahun sama saja kalau tidak serius untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tetap saja tidak bisa. Ya, ingat itu yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dia berinteraksi dengan Rasulullah ya dalam waktu yang cukup lama kan gitu ya, tetapi tetap saja mati dalam keadaan munafik. Padahal yang ngajar Rasulullah. Nah, apa yang diajarkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul juga diajarkan kepada anaknya, juga anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, juga diajarkan kepada para sahabat yang lain. Ya, tetapi ya keimanannya yang tidak ada kepada hari akhir tidak mungkin menjadikan dia serius untuk memahami dan merubah karakternya seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mungkin gitu. Ya, jadi innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah yang menerima korban dari orang yang bertakwa. Itu tentu saja tidak sekedar orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu tentu amal-amalnya diwarnai oleh ketakwaannya tadi kan gitu. Nah, kan bisa saja sama orang bertakwa itu kemudian salah. Kalau tersalah bisa, salah menyengaja namanya orang bertakwa ya tidak. Ya, orang bertakwa itu asumsinya orang bertakwa itu jika amalnya itu diwarnai dengan ketakwaan, nanti amalnya diwarnai dengan kesungguhan, keikhlasan dan sebagainya tadi kan itu. Maka wajar kalau korbannya itu kemudian diterima kan itu. Ya, kalau di ayat yang ke-37 surat Al-Hajj tadi penekanannya kepada takwanya tadi kan. Ya, kalau ini penekanannya kepada orangnya, muttaqin kan itu. Kalau tadi kepada sikapnya, yang ini kepada orangnya tadi. Karena yang bersikap, yang mampu bersikap takwa, yang mampu hidup dengan warna ketakwaan, itu ya hanya orang-orang muttaqin tadi. Ya, maka seharusnya di dalam benak setiap orang beriman itu obsesi untuk menjadi orang yang bertakwa, ya, kesungguhan untuk merubah dirinya menjadi manusia yang bertakwa itu betul-betul harus tinggi. Tidak bisa sak karepe, tidak bisa sak geleme, agama nomor loro, nomor siji golek duit dan sebagainya, orang iso, sekali lagi tidak bisa. Tetap harus agama itu nomor satu. Ya, karena amal kita itu hanya bisa mempunyai nilai kalau kita itu beramal karena Allah saja. Golek duitmu nang Jepang, golek duitmu nang Korea. Kalau tidak ada nilainya dari mata Allah, itu artinya nilainya negatif. Ngeboti beban timbangan kejelekan kamu kan gitu. Kamu mencari uang tidak karena Allah. Padahal mencari uang tiap hari dalam waktu yang lama, bekerjanya aja 10 jam, 12 jam, mungkin saja 16 jam, 16 jam tanpa ridho Allah. Itu terus hidup gimana seperti itu? Padahal setiap hari 8 jam, 10 jam, 12 jam, dan sebagainya. Nah, bagaimana mungkin bisa mencintai Allah? Bagaimana mungkin bisa bertakwa? Kan tidak bisa. Jadi betul-betul harus menjadikan yang namanya penghambaan diri kepada Allah itu yang utama.
agar kita bisa menjadi bertakwa. Yang lain itu di belakangnya itu ya. Coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Iya, supaya kita menghambakan diri kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, hambakanlah dirimu kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelumnya. Supaya apa? Supaya bertakwa, kan itu. La'allakum tattaqun. Artinya takwa itu tidak hanya bisa kita peroleh ketika kita berpuasa saja, tetapi setiap hari ketika kita itu betul-betul mengupayakan diri untuk menghambakan diri kepada Allah dengan baik, itu adalah upaya untuk membangun ketakwaan pada diri kita masing-masing. Ketika mau berangkat kerja, betul-betul meniatkan aktivitasnya itu karena Allah, sehingga memulainya juga dengan kebaikan dan sebagainya, mengakhirinya dengan kebaikan, dan gitu ya, tempat kerjanya nanti. Nah, itu yang akan membawa kebaikan. Tetapi kalau pergi mau ke kerja ya nyelundung ngono wae, tidak ada pemikiran bahwa harus saya niatkan karena Allah. Ini semuanya karena Allah, mencari uang karena Allah. Allah merintahkan kita untuk berdakwah, sedangkan berdakwah itu butuh uang, maka kita perlu mencari uang dan sebagainya. Allah merintahkan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan dakwah Rasulullah, padahal waktu untuk berdakwah itu masih sangat panjang. Nah, maka perlu regenerasi, perlu anak, perlu cucu untuk melanjutkan perjuangan dakwah itu sendiri, kan gitu. Ya, karena dakwah itu sasarannya amat sangat banyak sekali di dunia ini, maka kemudian dia bergabung dengan teman-teman lain membentuk jaringan menjadi jamaah dan sebagainya. Jadi berjamaah membentuk jaringan karena dakwah, mencari uang karena dakwah, mencari istri dan suami dan sebagainya juga karena dakwah. Semuanya karena Allah. Makanya di sana kan itu. Karena dakwah itu sebagai perbuatan yang paling mulia dalam pandangan Allah, kan gitu. Ya, maka kemudian juga ketika kita berkorban, ya berkorban di majelis tafsir Al-Quran ini senantiasa diwarnai dengan dakwah. Dengan korbannya berjamaah bareng-bareng begitu, kemudian diambil sisi positifnya di dalam rangka untuk mendukung kesuksesan dakwah. Ya, tidak sekedar ini lembaga dakwah, tetapi karena memang dakwah itulah perbuatan yang memang harus didahulukan, kan itu. Nah, semua orang mengemban misi dakwah, balighu anni walau ayat. Jangan sampai kemudian kita tafsiri hanya sekedar ayat-ayat yang ada di Quran dan sebagainya. Tetapi juga sikap hidup kita itu bagian dari ayat-ayat, tanda-tanda kebaikan tadi, sikap hidup orang beriman, kan gitu. Bagaimana kedermawanan kita terhadap orang di sekitar kita, bagaimana entengan kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita dan sebagainya, bagaimana kita senantiasa bersikap jujur, tampil sebagaimana orang beriman tampil, itu sudah bagian dari dakwah tersendiri, kan itu. Ya, nah teman-teman semuanya kita paham sekarang gitu ya, bahwa korban yang diterimanya, korbannya orang bertakwa, korban yang diterima oleh Allah juga karena ada landasan ketakwaan tadi. Maka ya sebelum betul-betul mengeluarkan uang ya untuk berkorban tadi, betul-betul jernihkan hatinya, bersihkan hatinya dari segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mencintai Allah itu. Karena cinta-cinta kita kepada yang lain selain Allah itu singkirkan, sehingga memudahkan kita untuk mencintai Allah, memudahkan kita untuk mendekat kepada Allah, memudahkan kita untuk menghubung tinggi
ya, mendekati Allah kan itu. Ya, nah, monggo kan itu ya. Sekali lagi kembali kita harus, orang beriman harus punya obsesi menjadi manusia yang bertakwa. Nah, kalau kemudian tadi dikatakan manusia bertakwa itu adalah orang yang atau afalisa taat dengan tulus dan sebagainya. Nah, yang bisa tulus itu hanya orang yang mencintai Allah, maka harus diupayakan. Siapapun kita harus mengupayakan agar supaya betul-betul yang di dalam hati kita itu kecintaan yang utama itu adalah Allah. Cinta kepada istri boleh, cinta kepada uang boleh, cinta kepada bangsa boleh ya, tetapi harus semuanya berada di bawah cinta kita kepada Allah. Kita cinta kepada uang karena Allah memerintahkan kita berdakwah, butuh uang kita mencari uang. Ya kan itu. Ya, bagaimana cinta kepada bangsa, tanah air, nasionalisme juga seperti itu. Ya, cinta kita kepada Allah, ya karena cinta kita kepada Allah dan kita hidup itu perlu negara, perlu bangsa dan sebagainya. Ya, untuk bisa hidup dengan tenang gitu ya. Maka kemudian kita perlu mempertahankan bangsa dan negara. Kalau mempertahankan harta kekayaan dari perampok saja sudah dinilai sabilillah, apalagi mempertahankan negara atau bangsa dari serangan bisa saja orang-orang kafir yang ingin merebut dari kita. Tentu itu nasionalisme yang dilandasi oleh tauhid ya, maka kita bisa menyaksikan betapa Bung Tomo di Surabaya melawan pasukan Inggris menggemparkan dunia dan sudah tercatat oleh sejarah. Okean Allahu Akbar yang meneriakkan tauhid itu ya tidak putus dan menggetarkan musuh ya, sampai jenderal pun mati di tangan mereka kan gitu. Tidak hanya satu, kalau tidak salah malah 2 jenderal yang mati, kan luar biasa ya. Nah monggo, jadi jangan sampai kita keliru hidup di dunia itu hanya rutinitas ngono-ngono kuwi wae, tetapi kemudian akhirnya golek pangan kita bernilai dosa, golek istri atau suami kita bernilai dosa, usaha kita berdagang bernilai dosa dan sebagainya, sehingga akhirnya hidup kita muspro, ndak ono gunane. Ngajine itu kemudian menguap semuanya, ndak ada manfaatnya sama sekali. Sekali lagi, ibadah yang dinilai sebagai ibadah, aktivitas kita yang dinilai sebagai ibadah kepada Allah itu adalah aktivitas yang kita lakukan karena cinta kita kepada Allah, landasannya karena cinta kepada Allah. Hanya orang yang cinta kepada Allah tadi yang bisa mukhlisin Allahuddin, bisa betul-betul menjadi orang yang mengikhlaskan hatinya di dalam hidup beragama ya, dan bahkan juga karena amal ikhlasnya kepada orang lain, tentu saja karena landasannya cinta kepada Allah tadi. Begitu Mas, saya kira apa yang bisa kita singgung, kita bahas malam hari ini terkait dengan korban. Tidak hanya bicara tentang korbannya secara formalitas saja, tetapi kita bicara core-nya, substansinya, supaya kita korban kita itu betul-betul ada nilainya di hadapan Allah dan itu. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, monggo silakan. Iya Ustaz. Untuk yang mau bertanya secara langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Monggo Mas Firman sudah rasain, bisa menyalakan mikrofonnya. Nggih. Nggih, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas silakan. Saya Firman dari Karawang Ustaz. Iya. Mau bertanya terkait kurban. Yang pertama, bagaimana nilainya berkurban dari orang yang memang secara ekonomi mampu dan siap, bisa jadi mudah untuk mengeluarkan biaya untuk kurban itu, dengan seseorang yang untuk berkurban itu dia harus artinya sulit, harus menjual apa misalkan dia dengan kondisi yang sempit misalkan seperti itu Ustaz. Itu bagaimana apakah sama di hadapan Allah atau berbeda? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, terkait dengan sekarang kebijakan pemerintah bahwasanya sapi itu kalau setelah divaksin itu harus dilubangin telinganya Ustaz. Nah, artinya kan itu nyerempet-nyerempet dengan yang larangan itu Ustaz. Kalau di brosur kita tentang kurban, yang telinganya itu yang berlubang dan sebagainya. Lalu
bagaimana kaitannya dengan sapi yang di ngeluh itu Ustaz, yang telinganya di ngeluh itu, yang dikasih apa? Hidungnya. Tali ke hidungnya, gitu. Hidung. Apakah itu juga termasuk atau enggak? Soalnya gini Ustaz, saya punya tetangga yang kritis. Nah, suatu kesempatan ngobrol soal kebijakan pemerintah tersebut, soal sapi yang di lubang telinganya. Nah, aku sempat menyampaikan bahwasanya kurban di di komunitasku di pengajian gitu sangat menghindari untuk sapi yang dilubangi telinganya. Jadi semaksimalnya diusahakan bagaimana caranya untuk yang tidak dilubangi. Nah, karena tetanggaku kritis ini, akhirnya jawab bahwasanya, ini gimana Mas kalau sapi yang dingeluh itu, kan dia termasuk juga di dalam kurung itu cacat lah gitu Ustaz. Jadi mohon pencerahannya dan nanti bisa minta bantu aku jawab tetangga aku itu Ustaz. Oke, barangkali itu hal itu yang bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz nanti atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan beda mujahadahnya ya. Tadi mungkin orang kaya dia mudah untuk mengeluarkan uang untuk berkorban. Tetapi yang satu lagi, dia hidupnya serba pas-pasan, harus betul-betul bersungguh-sungguh mencari uang, menabungnya untuk berkorban dan sebagainya. Sudah pasti nilainya berbeda. Ya, sedangkan yang diperintahkan Rasulullah itu kan sebenarnya supaya kita maksimal kan itu. Jadi faida amartukum bisya'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka laksanakan semaksimalmu. Nah, kemaksimalan dari orang yang kedua tadi kan jauh lebih tinggi daripada yang pertama tadi kan. Ya, maka kemudian sudah pasti nilainya di hadapan Allah lebih tinggi dia. Sama lah persis seperti orang yang berinfak. Maka 1 dirham ya bisa bernilai seperti 100.000 dirham kan gitu. Kalau 100.000 dirham itu diinfakkan oleh seorang yang hartanya amat sangat banyak kan itu ya. Nah, 100.000 dirham itu hanya makrotik bagi dia kan itu. Katakan untuk seorang yang triliuner untuk infak bangun masjid 1 miliar itu kan kecil sekali. Ya, tetapi bagi pegawai negeri untuk infak 1 miliar, seluruh hidupnya aja boleh duit 1 miliar, bentar di sana pun segitu tadi. Ya, tentu kesungguhan tadi, ya kemaksimalan beda satu dengan yang lain. Sedangkan yang tadi satu dirham tadi, kekayaannya hanya 2 dirham. Ya 1 dirham dia infakkan separuhnya 50% kan gitu. Yang tadi yang 100.000 dirham tadi itu kekayaannya amat sangat melimpah. 100.000 itu kecil aja, dia uang receh bagi dia kan itu. Ya, maka beda tentu saja nilainya. Kan ya yang nilainya lebih tinggi tentu yang lebih sungguh-sungguh tadi kan itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang hidung sapi yang dikeluh Ustaz. Oh ya, jadi cacat ya itu kan ditunjuk di dalam hadis ya. Artinya matanya tidak juling, ya, juling tidak boleh. Maka perlu diperiksa satu-satu juling atau tidak. Ya meskipun juling itu sebenarnya bagi kewan itu tidak ada masalah gitu loh. Nah tapi sebenarnya itu kan sikap Rasulullah seperti itu kan membentuk kepribadian pribadi kita supaya betul-betul teliti, supaya betul-betul taat seperti aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Rasul dalam konteks ini kan gitu. Begitu juga telinganya, tidak boleh robek dan sebagainya. Nah kalau itu malah disengaja dirobek kan jadi tidak sah nanti jadinya kan gitu. Ya dibolongi itu kan ya dirobek. Tapi kalau hidung tadi kan tidak ada. Dan bahkan memang hidung itu dibutuhkan untuk menjadi kendali bagi onta, bagi sapi dan sebagainya itu kan. Ya, maka tidak dilarang oleh Rasul dalam konteks itu wajar kan itu. Jadi termasuk juga yang sungune tugel dan sebagainya. Sungu tugel itu kan bagi kewan itu juga tidak apa-apa, juga tidak ngurangi jumlah dagingnya sama sekali juga tidak.
Ya, tetapi ya itulah cara membangun kepribadian orang beriman, orang bertakwa itu seperti itu yang ditempuh oleh Rasul kepada kita. Ya, ada aturan-aturan yang kemudian perlu ditaati. Kalau kamu mentaati peraturan itu, kamu orang beriman. Kalau kamu mengkhianati peraturan itu, berarti kamu tidak beriman kepada Rasul gitu. Ya, ya, tapi apa yang sudah diatur Rasul tidak perlu ditambah-tambah atau tidak perlu dikurangi kan ya. Kalau Rasul tidak bicara tentang hidung yang tadi dan sebagainya ya sudah tidak usah ditambah-tambahkan di situ. Yang ada dalam hadis saja tadi yang disebutkan itu. Nah mungkin saja itu yang tukang vaksin itu tidak paham terhadap yang bikin kebijakan vaksinasi sapi atau apa yang lain itu tidak paham terhadap aturan Islam seperti itu. Ya, maka seharusnya seorang pemimpin dalam konteks ini mungkin menteri atau presiden itu menunjuk orang-orang yang pengambil kebijakan itu betul-betul yang kemudian mudeng tentang Islam itu, karena mayoritas di sini adalah orang Islam. Kalau orang lain kan tidak peduli itu. Kadang sapi mati aja didol meneh. Ya, manusia di dunia ini yang paling teliti tentang aturan-aturan makan minum itu kan hanya orang Islam. Nah, kita mayoritas Islam, harusnya semua menteri, semua bupati, semua gubernur dan sebagainya itu memperhatikan rakyatnya, kebutuhan rakyat, keperluan rakyatnya. Ini dalam konteks untuk menjalankan ibadah menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting. Jangan kemudian mengambil kebijakan malah kupingnya di staples dan sebagainya, dibolongi korporasi dan sebagainya, atau dibolongi dengan apapun itu. Ya teman-teman yang bekerja di bidang pertanian, peternakan atau apa, ya itu sampaikan ke atasan, jangan mengambil kebijakan yang seperti itu bertentangan dengan Islam gitu aja. Orang Islam malah mengambil kebijakan yang tidak mudeng, karena tidak mudeng saya kira. Melapi enak dibolong ya, itu dikalungi, dikai kalung tondo kan juga bisa, orang kemudian dirusak seperti itu kan. Ya, kalung juga gampang kok ya, kalung leher juga bisa, mau kalung sikil atau apa ya bisa. Ya gitu Mas, jadi kalau hidung tidak ditunjuk oleh Rasulullah dalam konteks ini, dan bahkan itu memang diperlukan untuk pengendalian belok kanan belok kiri kayak binatang-binatang itu dengan cara seperti itu, ya maka tidak ada selama ini belum tahu ada larangannya atau tidak. Saya kira tidak ada dalam konteks itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari chat. Untuk zakat penghasilan itu berapa persen dan berikan contoh cara membaginya? Ya, kalau persennya ya 2,5% toh. Artinya penghasilan kita berapapun, kalau kita pegawai negeri ya sebulan sekali. Artinya sebulan sekali dicatat atau dititeni di situ 2,5% dari penghasilan bulan itu. Mungkin kan tidak hanya dari gaji saja, dari insentif atau dari apapun, mungkin dapat komisi jual beli tanah atau apa dan sebagainya, catat semua dalam satu bulan, ditotal kemudian dihitung, kalikan 2,5% berapa ketemunya, itulah zakatnya kan itu. Kemudian berikutnya diserahkan, serahkan kepada siapa? Pahami bahwa kita itu wajib mengeluarkan zakat, tetapi kita tidak punya hak sebenarnya untuk menyalurkan. Yang punya hak untuk menyalurkan itu Nabi. Kemudian Nabi itu mengumpulkan itu, mengangkat mengangkat petugas-petugas zakat itu, karyawan-karyawan zakat itu, pekerja-pekerja zakat itu untuk mengumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian Nabi memerintahkan untuk bagi. Bukan kita yang menyalurkan itu, bukan kita. Kita punya kewajiban untuk menyerahkan, mengeluarkan. Ya, yang punya kewajiban untuk, yang berhak untuk menyalurkan itu adalah Nabi. Jadi Nabi tidak ada, ya gantinya pemimpin sebagai pemimpin umat. Nah, kalau di MTA ya al-ustadz kita, pemimpin kita itu yang punya hak untuk mengambil kebijakan untuk menyalurkan, bukan kita tidak punya hak sama sekali. Sama persis seperti pajak. Kalau pajak itu kan di negara Islam itu bagi orang lain gitu ya.
orang yang nunut tinggal di negara Islam itu dia kena pajak. Kalau orang Islam nggak kena pajak. Nah, pajak itu kan juga begitu. Pajak itu warga negara wajib mengeluarkan pajak, tetapi tidak punya hak untuk menyalurkan pajak. Yang punya hak untuk menyalurkan pajak itu ya tugas pajak. Ya, karena seperti itu juga kemudian digunakan, akhirnya terjadi kebocoran pajak, biaya cukai, macam-macam, sampai-sampai yang sekarang ini sedang ditelisik, sedang ditelusur itu 349 triliun selama sekian belas tahun, ya, yang ditunjuk oleh Profesor Mahfud MD tadi, sedang berjalan sekarang penelusurannya itu, gitu tuh, ya. Itu kan parah sekali itu di Dijen Pajak dan juga Dijen Bea Cukai. Tapi sampai sekarang kita belum mendengar apa namanya revolusi yang terjadi di Dijen itu. Artinya mungkin saja diam-diam masih tetap berjalan yang seperti itu karena tidak terdengar ini diganti, ini dirombak, tidak dengar kita. Ya, nah teman-teman semuanya, wah ini kucingnya lagi, tadi sudah diam-diam saja kok. Ya, apa namanya? Jadi kita punya kewajiban bayar pajak, tapi tidak punya hak untuk menyalurkan. Sama persis kita punya kewajiban untuk menyerahkan zakat, tetapi tidak punya hak untuk menyalurkan zakat. Yang punya hak dalam konteks ini ya pemimpin kita, itu imam kita. Maka imam memerintahkan kepada mengambil kebijakan untuk memerintahkan kepada para pengurus di tingkat perwakilan, tingkat cabang untuk mengelolanya. Gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan cerminan hati? Teman kita merupakan cerminan dari kita. Sedangkan teman di luar ngaji juga banyak ini Ustaz, gimana menyikapinya? Iya, artinya mukmin itu biraatul mukmin kan ya. Artinya orang beriman itu adalah cerminan orang beriman yang lain. Itu gambarannya seperti satu tubuh itu loh. Artinya itu merupakan bahasa lain dari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kan itu. Jadi tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau sebelum dia itu mencintai apa yang untuk dirinya, mencintai apa untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya, artinya kalau dalam bahasanya Newton itu dikatakan bahwa setiap gaya aksi itu akan mendapatkan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Bahasanya wong Jawa itu nek ora seneng dijiwit ya aja njiwit, dan itu artinya teruslah kita beramal soleh ya, kepada orang-orang di sekitar kita, saudara kita, ya, karena hakikatnya mereka itu adalah satu darah satu daging dengan kita. Jangan sampai kita beramal soleh kepada mereka, ya. Jadi sampai omongan saja diatur orang Islam itu. Apa namanya? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis lain aw liyaskut, artinya sama. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam, kan itu. Jangan kemudian setiap ucapan kita malah menyakiti hati saudara kita, kan itu, berlawanan dengan maksud dari hadis itu, kan itu, atau dari pepatah itu dan sebagainya, kan itu. Jadi ya tampillah, bersikaplah baik kepada saudaramu seperti kamu bersikap kepada dirimu sendiri tadi, kan itu. Jadi satu hadis bisa menjelaskan hadis-hadis yang lain dalam konteks itu, kan itu. Kalau kita itu merasa bahwa diri kita itu satu tubuh dengan saudara kita, maka juga kita tidak akan berbuat dolim kepada mereka, tidak akan merugikan mereka dan sebagainya. Tidak akan bersikap buruk kepada mereka, kan gitu. Sampai-sampai
lidah kita aja, lisan kita diatur oleh Rasul kan itu. Ya, al muslimu apa namanya? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu adalah yang orang-orang Islam lain itu selamat dari lisannya dan juga dari tangannya, dari tutur katanya dan juga dari perbuatannya gitu loh. Tutur katanya pun juga apa namanya tidak mengandung dosa, ya, perbuatannya juga tidak merupakan perbuatan dosa, ya, yang baik-baik saja yang dilakukan tadi kan. Nah, itu yang mestinya menjadi bagian dari kehidupan orang beriman. Yang tadi saya katakan, asal kita tampil sebagai orang beriman gitu saja, itu sudah menjadi bagian dari dakwah kehidupan kita itu kan gitu. Jadi balighu anni walau ayat tidak harus diartikan ayat Allah, ayat kauniyahnya saja, ya, tetapi ayat-ayat kauniyah yang lain termasuk juga sikap hidup kita ini sebagai orang beriman itu juga perlu, ya, untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita itu menjadi bagian dari dakwah. Tutur kita menjadi dakwah, perbuatan kita, kedermawanan kita, keentengan kita membantu saudara kita menjadi dakwah dan sebagainya. Sikap yang baik kita kepada siapapun juga menjadi bagian dari dakwah sendiri. Begitu Mas, mudah-mudahan saya dipahami. Ya Ustaz, masih ada satu pertanyaan, insya Allah akan disampaikan ahad depan Ustaz. Ya. Sebelum diakhiri, izin melaporkan yang sudah tergabung. Dari YouTube ada 30-an, dari Facebook ada 39-an, dan dari Zoom ada 26 Ustaz. Ya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaatnya dan bisa istiqomah sehingga betul-betul ada tambah ilmu yang bermanfaat untuk kita. Tetapi pahami betul, kalau tidak kita amalkan juga tidak ada gunanya sama sekali. Alhamdulillah. Saya kira itu apa yang kita bicarakan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung live Mas. Ya Ustaz, monggo silahkan. Oke, alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian pada malam hari ini yang membahas tema kurban, yang penekanannya adalah pada ketakwaan dan orangnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang berkah dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari saya mewakili teman-teman yang bertugas di balik layar, kurang lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.